Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Rabu 28 Agustus 2024 bertepatan dengan hari ke-24 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah dalam pembahasan kitab syarah dari matan Al-Ajrumiyah, yang mana pada kesempatan hari ini telah kita masuki dari matan al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu wa baqiya al-an al-mufidu. Maka apa makna al-mufid? Al-mufid maknanya dia memberikan faidah. Maka syarat yang ketiga setelah al-lafdu dan al-murakkabu, syarat yang ketiga adalah al-mufid. Wa hada syartu salis, ini adalah syarat yang ketiga. Wa ta'rifuhu, definisi dari al-mufid adalah kullu ma ufhimal makna yahsunu sukut al-mutakallim anit takallum. Segala dari ucapan yang keluar dari lisan dengan tarkib yang difahami maknanya, sehingga menyebabkan orang yang diajak bicara itu diam, tidak menanyakan kembali apa yang diucapkan. Maka ini makna dari al-mufid. Al-mufid adalah kullu ma ufhima makna yahsunu sukut al-mutakallim anit takallum. Segala yang memberikan makna yang mana menyebabkan orang yang diajak bicara itu dia diam, tidak menanyakan kembali apa yang dikatakan dan memahaminya. Kita berikan contoh dari al-jumlah al-mufidah di Al-Quran misalnya, yang mana dia masuk kepada syarat al-mufid dan syarat yang sebelumnya, yang kedua dan pertama, al-lafdu al-murakkabu al-mufidu. Contohnya Allah berfirman yang paling dekat di Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Maknanya dzalikal kitabu, maka di sanalah al-kitab, yakni Al-Qur'an, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, yang tidak ada keraguan padanya, dan dia adalah sumber petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini dikatakan al-mufid. Karena apa? Karena jumlah di sini pertama al-lafz tersusun dari huruf al-hijaiyah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka al-lafz keluar dari huruf al-hijaiyah. Dan yang kedua at-tarkib, tersusun padanya dari dzalika ismun isyarah, al-kitabu al-ism la harf, raiba ismun la, fihi jar majrur dengan domirnya. Maka tersusun dari lebih dua kalimat, ini yang dinamakan dengan at-tarkib. Dan makna al-mufid memberikan faidah. Apa faidahnya? Allah mengabarkan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian dari sini kita mengetahui isyarah bisa jadi suatu at-tarkib,
suatu susunan kata, bisa menjadi dia itu tidak mempunyai makna, maka dikatakan bukan tarkib yang memberikan faidah. Lalu dinamakan dengan apa? At-tarkib yang tidak memberikan faidah dinamakan misalnya tarkib al-isnadi. Wa idza kana ghairul mufid, jika suatu jumlah itu bukan jumlah mufidah, yang mana dia tersusun dari kalimat-kalimat yang banyak dan keluar dari lisan al-lafz, namun ghairul mufid, tidak memberikan faidah. Maksudnya masih menunggu orang yang diajak bicara dari makna tersebut. Maka yusamma mada? Yusamma jumlah faqat. Idan yusamma al-jumlah. Walakin ghairu mufidah. Tetapi tidak ditambahi dengan kalimat yang bermanfaat al-mufid. Hanya al-jumlah, susunan kata saja. Karena terdapat at-tarkib al-isnadi, karena terdapat padanya susunan dari kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya, namun di sini tidak memberikan makna yang bermanfaat. Memang bagaimana contohnya? Ada banyak. Kal jumlah asyartiyah misalnya, seperti semua jumlah asyartiyah. Dan jumlah asyartiyah banyak di berbagai Al-Quran dan hadis dan ucapan Arab, yang mana dia adalah jumlah yang berupa syarat. Dan di Indonesianya pun banyak. Maka di sini dinamakan al-jumlah asyartiyah saja bila jawab tanpa dipenuhi dengan jawab asyart, maka di sini dia akan ghairu mufid. Contohnya, misalnya kita ambil dari Al-Quran. Allah berfirman, in ja'akum fasikun binaba'in. Jika datang seseorang yang memang dia itu orang yang fasik. Di sini berhenti. Apa yang dipahami dari ayat? Dari jumlah in ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang kepada kalian khobar yang tidak benar dari orang-orang yang bermasalah, kemudian berhenti di sini tanpa dilanjutkan dengan kalimat setelahnya. Diterjemahkan ke Indonesia, jika datang kepada kalian dari orang-orang yang tidak dipercaya khobarnya, diam. Maka di sini jumlah ghairu mufidah, jumlah yang tidak memberikan faidah, meskipun dia al-lafdu tersusun dari huruf al-hijaiyah, in dari hamzah dan nun, ja'akum, ja'a fi'lun madhi, dan dia juga tersusun dari jim dan alif dan hamzah dari huruf al-hijaiyah. Terpenuhi syarat yang pertama al-kalam, labudda minal lafz. Al-murakkab, in harfus syarat, ja'a fi'lun madhi dengan domirnya, ja'akum maf'ulun bih, fasikun fa'ilnya, binaba'in ba harfi jar dan naba'in ismun majrurul bil ba. Maka ini tarkib yang banyak, lebih dari 2. Namun tetap meskipun dia tarkibnya bisa 10, 20, karena dia fi'lu syart, dia adalah fi'il dari syart, maka tetap tidak membuahkan al-kalimah yang mufidah, al-jumlah al-mufidah. Lalu dinamakan jumlah saja, atau dinamakan jumlah ghairu mufidah. Lalu kapan dia akan mufidah, akan mufid?
menjadi jumlah yang difahami dan tidak menunggu orang untuk dilanjutkan ucapan ini, di saat digabungkan dengan fi'lu ataupun jawab asyart. Maka tadi fi'lu syart dia hanya sekedar syarat saja, maka tidak bisa terpenuhi kecuali menjadi kalimah jumlah al-mufidah, kecuali jika digandengkan jawabu syart. Apa jawabu syaratnya? Al-ayah setelah itu fatabayanu, hanya sekedar kalimat yang tidak banyak, fatabayanu, hanya dengan kalimat yang sedikit. Maka apa makna fatabayanu? Di sini dia fi'lu al-jawab. Maka jawabannya di sini jika digandengkan sampai fatabayanu, jadilah al-jumlah al-mufidah. Maka apa makna fatabayanu? Maka tabayunlah, maka cross check lah. Dan ini yang jadi permasalahan kebanyakan manusia, karena syaitan tahrish, dan juga terutama hubungan ahlu sunnah, hubungan ikhwah yang sama-sama ahlu sunnah, karena asyaiton tahrish. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna syaiton qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab walakin at-tahrish bainahum. Bahwa sungguhnya iblis itu sudah berputus asa untuk disembah kembali di Jaziratul Arab seperti di zaman dulu, di zaman jahiliyah disembah. Maka sekarang setelah datang agama Islam dan manusia masuk Islam melaksanakan ibadah yang tauhid, ya'isa, putus asa. Namun kalau tadi putus asa dengan plan A, dia masih mempunyai plan B, rencana jahat kedua. Apa itu? Kepada kaum muslimin kalau tidak bisa mengajak kepada kekufuran, bisa sih, namun jarang, sedikit sekali. Berapa dari mereka orang-orang yang putus asa hidupnya, akhirnya masuk ke klinik, masuk ke permasalahan ilmu hitam, magic, ataupun masuk kepada pesugihan, sehingga dia bekerja sama dengan iblis atau syaitan untuk mendapatkan uang. Maka banyak istilahnya pesugihan yang mana dia itu membuat kontrak dengan iblis. Di sini akhirnya menjadi penyembah iblis. Ada, namun itu jarang. Maka plan B dari syaitan setelah putus asa menyebabkan manusia kembali menyembahnya adalah at-tahrish bainahum. Ya sudahlah, plan B kita jadikan permusuhan sesama ahlu sunnah, yang mana landasannya hanya sekedar zon, prasangka, hanya sekedar tadi in ja'akum fasikun binaba'in. Kenapa ribut? Karena memukul anak saya. Siapa yang memukul anak? Tidak ada permasalahan memukul anak. Dijadikan berbulan-bulan bermasalah, akhirnya pecah. Oh, karena si anaknya ini memang nakal, terus dikeluarkan, akhirnya pecah. Oh, memang anaknya ini tidak mempunyai adab, melaksanakan banyak dari penyimpangan seperti main HP ataupun berbohong ataupun keluar tanpa izin, akhirnya dipukul. Orang tuanya tidak terima. Banyak permasalahan-permasalahan dalam permasalahan keretakan-keretakan yang biasa, namun asyaiton tahrish bainahum. Maka dijadikanlah oleh syaitan sumber malapetaka, sehingga orang menjual agamanya, orang menjual manhajnya, jauh daripada majelis-majelis ahlu sunnah dan sebagainya, karena permasalahan pribadi dan yang tidak kunjung padam. Dikarenakan permasalahan
di dalam hadis at-tahrish bainahum. Akhirnya plan B ini yang sukses oleh iblis dilaksanakan, sehingga di antara kaum muslimin saling bermusuhan, di antara ahli sunnah saling mencela, dan bahkan sesama kaum muslimin dari negeri-negeri muslim berperang di antara mereka, misalnya saling berbunuhan, menumpahkan darah. Kembali kepada permasalahan i'rab, maka kalimat in ja'akum fasiqun binaba'in, jika hanya jumlah ini disebutkan di sini dan tidak disambung, maka dia dinamakan jumlah ghairu mufidah. Jika datang seseorang kepada kamu memberikan berita yang tidak benar, selesai. Maka di sini tidak memberikan faidah. Tapi jika disambung fatabayanu, maka tabayun, cross check dulu, barulah ini jumlah al-mufidah. Maka lihat bagaimana jumlah di sini yang panjang, in ja'akum fasikun binaba'in, dinamakan ghairu mufid dikarenakan dia bukan dari jumlah al-mufidah karena kurang fatabayanu. Namun jika disebutkan fatabayanu sebagai jawab, fi'lul jawab atau jawab asyart, jawabannya, maka dia akan menjadi lengkap maknanya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu, semua orang faham bahwa jika datang seseorang membawa khobar yang tidak jelas, maka cross check dulu, faham maknanya. Namun jika dipotong, jika datang seseorang yang akhlaknya buruk atau ada sesuatu di hatinya dan memberikan khobar kepadamu, diam. Maka apa yang dilakukan? Maka di sini dengan ditambahi fatabayanu menjadi jumlah al-mufidah. Ini contoh dari permasalahan jumlah ghairu mufidah walau kana murakkaban, meskipun dia tersusun dari jumlah-jumlah kalimat-kalimat namun tidak memberikan faidah. Kemudian contoh yang lain agar terbayang bahwa perkara ini banyak, tidak sedikit. Jika datang di dalam ucapan misalnya dia itu ismun kana tanpa khobar kana, hanya ismun kana saja dan tanpa khobarnya, maka di sini pun jumlah yang ghairu mufidah meskipun tersusun at-tarkib dari jumlah yang banyak, dari kalimat yang banyak. Contoh, makana Muhammadun, makana Muhammadun. Di sini ismun kana saja, makana Muhammadun, maka ma nafiyah kana fi'lun nakis, fi'l madhi nakis, dan dia merofakkan al-ism dan menasabkan khobar. Makana Muhammadun, Muhammadun ismun kana. Selesai di sini. Makana Muhammadun tersusun dari 3. Makana Muhammadun. Walakin hal yu'tabar al-jumlah al-mufidah? Al-jawab la. Limadha la? Lianna lam yufham. Karena belum selesai. Kita masih menunggu apa makna dari balik berita ini. Makana Muhammadun, maka tidaklah Muhammad itu. Tidaklah apa? Muhammad itu apa? La yufham. Idan qad rubama murakkab walakin ghairu mafhum. Idan mata lama yufham, sampai kapan dia itu difahami? Disebutkan khobar kananya. Apa itu? Aba ahadin min rijalikum. Maka setelah disebutkan khobar dari kana, aba ahadin min rijalikum, barulah difahami. Maka tadi hanya sekedar makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu. Faham Usama jika saya mengatakan tidaklah Said itu? Faham? Tidak, Said itu apa? Nah, di sini ayat Al-Qur'an, meskipun dia Quran, tetap kalau memang jumlahnya
Tidak difahami ya tidak difahami. Allah berfirman, makana Muhammadun. Tidaklah Muhammad itu. Kemudian berhenti, ini yang jadi masalah. Disampaikan hanya ismun kana. Maka masih di sana khobar kana yang menjadi penjelas dari ismun kana. Maka hanya sekedar makana Muhammadun dinamakan jumlah ghairu mufidah. Karena dinamakan jumlah ada isnadi, ada susunan rantaian dari kalimat-kalimat. Walakin lam yufid, tidak memberikan faidah. Lalu kapan memberikan faidah? Di saat disambung. Tadi ismun kana, nah disambung dengan khobar kana menjadi makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Apa maknanya sekarang? Jelas. Makana Muhammadun, tadi ismun kana saja, tidaklah Muhammad itu. Apa? Aba ahadin min rijalikum. Dia itu bagaikan bapak-bapak dari kalian. Maka di sini diartikan pembedaan Nabi Muhammad dengan laki-laki bapak-bapak dari kaum muslimin yang lain. Maka dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini jumlah pelengkapnya. Namun dengan jumlah tadi saja sudah cukup. Tidaklah Nabi Muhammad itu seperti bapak-bapak dari kebanyakan manusia. Maksudnya dia bukan hanya laki-laki biasa, bukan hanya yang mempunyai anak seperti laki-laki yang lain, suami yang lain, yang mana dia pemimpin keluarga, la, walakin Rasulullah. Tapi dia itu Rasulullah dan khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Maka cukup di sini dengan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Fahadil jumlah syarat mufidah lianna isman kana yahtaj ila khobar kana. Maka makana Muhammadun yahtaj ila khobar kana. Mana khobarnya? Aba ahadin. Maka i'rabnya aba mansub bil alif wa huwa khobar kana. Maka inilah yang diinginkan dari permasalahan al-mufid. Maka di sini kesimpulannya, kam minal jumlah, berapa dari jumlah di Al-Quran, di hadis, dari ucapan manusia, jika dia itu tersusun dari kalimat-kalimat panjang namun tidak memberikan makna. Berapa banyak? Maka di sini tidak dinamakan al-kalam bagi bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya, ayo misalnya, jika hari ini hujan, kemudian berhenti. Kamu berbicara Hudzaifah kepada Qais. Ya Qais, jika hari ini hujan, maka Qais akan menanyakan pertanyaan. Lalu apa Hudzaifah? Itulah dinamakan ghairu mufid. Ini untuk contoh bahasa Indonesianya. Artikan bahasa Arab, terjemahkan. Idza ja'al matar, jika datang hujan, nah, berhenti. Apa? Jika datang hujan, kita main bola? Pertanyaannya. Atau kita goro? Atau kita memancing ikan? Dan banyak. Butuh pertanyaan yang banyak. Maka di sini tidak lengkap. Nah, baru disebutkan in ja'al matar. Apa yang diinginkan? Sanal Abu Qurrah. Jika datang hujan kita akan main bola. Main bola di waktu hujan rame. Seakan-akan menjadi bermain di stadion Camp Nou. Stadion Camp Nou punya siapa? Al-muhim seperti itu. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita berapa dari jumlah yang kita artikan dengan bahasa Indonesia saja, maka tidak akan menjadikan mufidah jika tidak dilengkapi. Maka untuk contoh tadi yang kami berikan dua perkara, seperti fi'lu syarat tanpa jawab, maka fi'lu syarat harus ada jawabu syarat. Dan juga ismun kana tanpa khobar kana. Maka setiap ismun kana butuh kepada khobar kana, maka semuanya menjadi mufid. Maka ini syarat yang ketiga, barakallahu fikum, bahwa yang diinginkan
dengan al-kalam, ataupun telah kita bahas di pelajaran yang lalu, al-kalam adalah al-jumlah al-mufidah, maka dia itu harus terpenuhi syarat yang ketiga, yakni al-mufid. Maka bisa jadi dia lafadz dan bisa jadi dia tarkib, namun ghairu mufid, seperti tadi in ja'akum fasiqun, berhenti. Kemudian setelah itu makana Muhammadun, berhenti. Semuanya kedua contoh ini tidak menjadi mufid. Kapan mufid menjadi al-jumlah al-mufidah? Di saat disambungkan dengan jawabus syart ataupun khobar kana. Maka contohnya tadi in ja'akum fasiqun binaba'in, tambah fatabayyanu, tambah jawabus syart, maka haruslah cross check dari khobar tersebut. Dan begitupun di dalam ayat yang kedua, makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu. Apa? Bingung, yang lain masih bertanya. Lengkapi dengan khobar kana. Makana Muhammadun ismun kana, khobar kananya aba ahadin min rijalikum. Dia itu seperti bapak-bapak manusia yang lain, maka tidaklah Muhammad itu seperti bapak-bapak manusia yang lain. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, dan tinggal masuk kepada syarat yang keempat, bil wad'i. Maka selesai dari matan yang pertama, al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu